Planet kita memiliki 5 samudra, Pasifik, Atlantik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Tapi sepertinya ada samudra ke-6 di luar sana, hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Para ilmuwan telah menemukan bukti adanya sejumlah besar air yang tersembunyi di zona transisi. Itu adalah lapisan batas yang memisahkan mantel atas dan bawah planet kita. Batas itu berada ratusan kilometer jauh di bawah permukaan. Berlian alami biasanya terbentuk di dalam mantel, tapi pada kedalaman hingga 250 km. Beberapa di antaranya sangat langka, mungkin berasal dari kedalaman yang lebih dalam. Itulah yang terjadi pada berlian yang menakjubkan ini, yang terbentuk 660 km di bawah permukaan. Permata ini cukup besar sehingga para ilmuwan dapat mempelajarinya dan menentukan terbuat dari apa. Mereka terkejut ketika komposisi berlian yang sangat langka ini menunjukkan bahwa berlian ini terbentuk dalam kondisi yang cukup berair. Karena itu, berlian seperti itu tidak akan bernilai banyak di toko perhiasan, tapi tak ternilai harganya di laboratorium. Jadi, mungkinkah ini berarti ada lautan di bawah permukaan planet kita? Hal ini tentu saja akan membawa kita lebih dekat pada gagasan Jules Verne tentang dunia rahasia yang ajaib di dalam bumi, termasuk lautan. Namun bukan itu masalahnya. Airnya memang ada di sana, tapi bukan berarti kita bisa menikmati pemandangannya, menyaksikan ombak yang berdebur seperti di permukaan planet kita. Airnya sebenarnya tersimpan di dalam mineral. Itulah sebabnya daerah ini sangat basah. Sekarang mari kita beralih ke Afrika untuk mengikuti ceritanya, atau lebih spesifiknya ke tempat yang disebut wilayah Afar. Wilayah ini merupakan bagian dari Ethiopia dan merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian besar dari kerak bumi yang bergerak secara perlahan. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi dan menghasilkan gunung berapi, pegunungan, lembah bawah laut yang dalam yang kita sebut palung, dan sebagainya. Dan wilayah Afar adalah tempat bertemunya lempeng Arab, Somalia, dan Nubia. Bersama-sama, semua itu membentuk persimpangan berbentuk huruf Y. Kenapa? Biar ku ceritakan. Lempeng-lempeng ini bergerak sepanjang waktu. Lempeng Somalia bergerak ke arah tenggara menuju lempeng Australia dan India. Lempeng Arab bergerak ke utara, semakin dekat dengan lempeng Eurasia. Pada suatu saat, lempeng ini akan menutup Teluk Persia. Pergerakan lempeng ini telah menciptakan sesuatu yang kita sebut lembah celah besar, mengingat ada banyak retakan-retakan bumi keren, punggungan Aden di sebelah timur, celah Laut Merah di sebelah barat, celah Oculus, dan celah Afrika Timur di sebelah selatan. Tapi kita ingin berfokus pada celah Afrika Timur karena yang satu ini bisa menjadi kunci menuju samudra ke-6 yang potensial, tapi kali ini di permukaan. Celah benua adalah tempat di mana 2 lempeng tektonik yang membentuk satu benua mulai terpisah. Di sini, lempeng Somalia dan Nubia. Kedua lempeng ini merupakan bagian yang membentuk Afrika. Jika kedua lempeng terus bergerak ke arah yang terpisah, keretakan benua yang sekarang ini bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai punggungan samudra. Dengan kata lain, ketika lempeng-lempeng tersebut terpisah cukup jauh, akan ada retakan yang sangat besar di antara keduanya. Dengan cara ini, magma akan mengalir dengan bebas ke atas dari bawahnya. Magma ini akan mendingin dan akhirnya mulai menciptakan dasar samudra yang baru. Afrika akan terbelah menjadi 2 bagian, dan akan ada samudra baru yang mengalir di antara cikal bakal 2 benua mini. Tidak, ini belum waktunya untuk mengambil pakaian renang dan tabir surya. Bahkan jika lempeng Somalia dan Arab benar-benar bergerak cukup jauh untuk membentuk punggungan samudra, masih butuh jutaan tahun sebelum hal ini terjadi. Jadi, kurasa lebih menarik untuk tetap menjelajahi samudra ke-6 di bawah permukaan bumi ini untuk saat ini. Gagasan tentang samudra bawah permukaan melampaui batas-batas planet kita. Ada kemungkinan banyak bulan dan planet di luar sana yang juga memilikinya. Planet tempat tinggal kita adalah satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki badan air cair yang konsisten di permukaannya. Di tata surya, kita mengitari matahari di area yang disebut zona Laik Huni. Temperatur dan tekanan atmosfer di dalam zona ini memungkinkan air untuk tetap berada dalam bentuk cair sepanjang waktu. Tapi,
beberapa bulan di tata surya juga mengandung air dalam jumlah besar di bawah permukaannya. Enceladus, salah satu bulan Saturnus, adalah yang pertama. Enceladus adalah bola beku kecil yang berdiameter 7 kali lebih kecil daripada bulan kita, tapi merupakan bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Hampir satu dekade yang lalu, sebuah wahana antariksa menemukan bukti adanya lautan besar di bawah permukaannya. Wahana tersebut menemukan dan mengambil sampel air dari letusan yang menyerupai geyser. Geyser adalah sejenis mata air panas langka yang meletus dan menyemburkan uap dan air ke udara, seperti Old Faithful di Yellowstone. Air ini meletus melalui celah-celah es di kutub selatan bulan. Itu artinya mungkin ada lautan cair di bawah lapisan es yang tebal. Lautan di sana hampir tidak ada yang seperti lautan kita. Lautan di bumi relatif dangkal, rata-rata sedalam 3,5 km, dan menutupi 3/4 permukaan planet kita. Suhu lautan akan semakin dingin jika kita mendekati dasar laut, dan akan semakin hangat jika kita tetap berada di dekat permukaan karena sinar matahari. Tapi, lautan bawah permukaan di Enceladus memiliki kedalaman setidaknya 30 km. Di bagian atas lebih dingin karena bagian itu dekat dengan cangkang es, dan di bagian bawah lebih hangat karena panas yang berasal dari inti bulan itu. Tapi, baik lautan kita maupun lautan di Enceladus sama-sama asin. Enceladus merupakan salah satu dari sedikit tempat di tata surya yang memiliki air dalam wujud cair, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Tempat lainnya adalah Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan menduga letusan air yang serupa bisa saja terjadi di sana. Dengan mengetahui adanya geyser di sana, kita bisa mengetahui kalau bulan-bulan ini memiliki sumber energinya sendiri. Mungkin energi yang membuat air meletus berasal dari gravitasi atau radiasi. Energi yang sama bisa membuat air dalam jumlah besar tetap berada di bawah es. Bahkan, air itu bisa mendukung beberapa bentuk kehidupan. Ada ribuan planet di luar tata surya yang mengitari bintang lain. Beberapa di antaranya bahkan berada di zona laik Huni. Lebih dari 1/4 planet yang kita ketahui mungkin memiliki air dalam wujud cair, tapi sebagian besar dari planet-planet itu mungkin memiliki lautan di bawah permukaannya seperti Enceladus dan Europa. Pluto mungkin juga masuk dalam daftar ini karena ada kemungkinan Pluto menyembunyikan lautan cair di bawah cangkang beku yang tebal. Lautan di bawah permukaan ini kemungkinan terbentuk lama setelah planet Katai ini terbentuk, setelah panas dari elemen radioaktif di inti Pluto melelehkan sebagian esnya. Ada juga yang disebut dunia air. Itu adalah bulan atau planet dengan lautan global yang lebih umum daripada yang kita duga. Ada yang menyebut bumi sebagai dunia air juga. 71% permukaannya adalah air. Dan ketika kita melihat planet tempat tinggal kita dari luar angkasa, yang kita lihat adalah foto-foto yang mirip kelereng biru. Ketika menjelajahi planet lain, terutama yang berada di luar tata surya, para peneliti seringkali mengambil kebijakan untuk mengikuti air. Bagaimanapun juga, air adalah elemen utama yang diketahui penting untuk mendukung kehidupan. Dan ketika ada planet air yang berada dekat dengan bintang induknya, para ilmuwan menduga planet tersebut pasti terbentuk lebih jauh dan kemudian bergerak mendekat ketika orbitnya menyusut. Komposisi planet ini terbentuk ketika planet tersebut berada di orbit yang lebih dingin, atau dengan kata lain, ketika planet tersebut membentuk lingkaran yang lebih lebar mengitari bintang induknya. Kita menyebut proses penyusutan orbit sebagai migrasi, dan jika dunia air memang benar-benar umum ditemukan, itu bisa jadi bukti kalau migrasi benar-benar terjadi. Eksoplanet adalah planet-planet yang mengitari bintang lain, bukan matahari. Sebagian eksoplanet mungkin memiliki lautan yang jauh lebih dalam daripada lautan di tata surya, yaitu ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Palu Mariana yang ada di tata surya kita saja, kedalamannya tidak sampai 11 km. Dan lautan di eksoplanet itu, wow, nyaris tak berdasar.